Iki lan koke bakso. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang oleh karenanya pada siang kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama melalui daring masih untuk melaksanakan agenda dari kami WNS ya, namanya kelas paradigma kami. Salawat, salam kita aturkan terbaginda Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Jadi insya Allah pada siang hari ini kami WNS mengadakan sebuah agenda yang bernama kelas paradigma kami. Nah, di sini nanti insya Allah akan diisi dengan pembicara yang luar biasa, yang nanti juga akan dipandu oleh moderator yang luar biasa. Tapi sebelum memulai itu semua, mari kita membuka acara ini bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan tilawah Al-Quran dari salah satu saudara kita, Nalut Darajatul Ula, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. La ya'tihim والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتعتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Daud yang telah melantunkan ayat Al-Quran. Semoga menambahkan keberkahan pada acara siang hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya, biar kita bertambah semangat sebagai kader kami sebelum kita memulai kelas paradigma ini, ada pembacaan kredo kami juga oleh salah satu saudara kita. Untuk yang bertugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC dalam presentasi. Kredo gerakan kami. 1. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bias memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. 2. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanya Allah lah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggetarkan hati kami atau membuat kami tertunduk, apalagi takluk padanya. Tiada yang kami takuti kecuali ketakutan kepadanya. 3. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama Al-Haq, kami bertempur sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. 4. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aroma di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, zikir, saling menasehati, dan dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah. Akan beredar bersama dakwah ini kemanapun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. 5. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis, dan loyo. Kami senantiasa bertebaran dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang yang progresif, yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. 6. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh, dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat. Seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya dan percaya diri yang tinggi, semangat yang berkorban tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Arifan ya Aura Nuzula yang telah membacakan kredo kami. Untuk selanjutnya saya akan membacakan CV untuk moderator kita pada siang hari ini. Insya Allah pada siang hari ini kita akan dimoderatori oleh Saudara Abdullah Al-Hadad dari S1 Ekonomi Pembangunan FEB 2017. Beliau pernah beramanah di Menko POSDM BEM FEB UNS 2019 dan saat ini menjadi Ketua BEM FEB UNS 2020.
Kepada Afdol, forum saya berikan kepada saudara. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang buat teman-teman semua. Terima kasih nih juga udah bahasanya mengundang saya juga buat jadi moderator. Alhamdulillah bisa punya kesempatan, punya agenda bareng teman-teman kami juga gitu. Dan insya Allah pada kali ini kita ini kan juga namanya kelas paradigma ya. Jadi yang kita tahu kan di kami itu kan ada namanya yang mungkin biasa disingkat sih sama teman-teman semua TFGK, Tafsir Filosofi Gerakan Kami. Nah pada kali ini kita akan membahas gitu salah satu dari tafsir filosofi gerakan kami yang kan mungkin di TFGK itu ada misi, visi, terus juga ada asas, terus juga ada prinsip gerakan, lalu yang satu lagi adalah paradigma juga ada di situ. Nah, namun kita tidak membahas ini paradigma ini satu persatu karena TFGK ini satu persatu karena mungkin itu bisa jadi daurah kalau kita bahas satu persatu di sini. Dan ini pada kali ini kita akan membahas dari paradigma gerakan kami. Dan pada kesempatan pada kali ini, insya Allah yang pertama itu adalah kami sebagai gerakan dakwah tauhid. Nah, insya Allah juga di sini kita juga dari kelas ini diusahakan kita juga bisa sama belajar dari bagaimana bahwasannya dasar gerakan dari kami itu apa sih gitu kan. Kalau dari TFGK itu sendiri kan dari paradigma gerakan itu kan ada 4. Yang pertama ada kami adalah gerakan dakwah tauhid, yang kedua adalah kami adalah gerakan intelektual profetik, terus juga kami adalah gerakan sosial independen, dan juga kami adalah gerakan politik ekstra parlementer. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu yang pertama, yaitu kami sebagai gerakan dakwah tauhid. Gitu. Nah, insya Allah juga pada kesempatan kali ini kita akan gitu sama-sama belajar bahasanya gitu. Oh ya, ini dari panitia, apakah bicara sudah hadir atau belum? Boleh dilanjut dulu. Lanjut dulu ya. Jadi sebenarnya gini sih, kenapa sih jadi kita perlu gitu, setiap bahasanya perlu untuk mengetahui dari belajar dari paradigma gerakan itu sendiri, karena harapannya jangan sampai gitu dari kita sebagai kader kami sendiri itu nggak tahu dari apa sih dasar-dasar yang ada di kami, dan apa sih yang sebenarnya kita bahasanya tujuan dari kami itu sendiri seperti apa. Karena jangan sampai akhirnya kita juga di kami pun nggak paham sebenarnya kita ini bergerak dalam dasar apa gitu, karena setiap dalam gerakan pasti ada dasarnya gitu. Nah, maka dari itu akhirnya dari kami itu sendiri yang kita tahu juga ada udah jelasin tuh dengan sangat lengkap gitu. Bahkan mungkin kalau kita tinggal cari langsung pasti dapat gitu. Nah, ini kita juga sama-sama belajar gitu. Bagaimana mengetahui gitu dasar gerakan kami lagi, terutama dalam pada kali ini kesempatannya untuk belajar paradigma gerakan kami, yaitu kami adalah gerakan dakwah tauhid. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ada pembicaraan yang luar biasa, dan kami izinkan juga saya buat membacakan CV dari pembicara kita pada kali ini. Insya Allah beliau bernama Hilal Adiansyah Putra, berdomisili Lamongan, Jawa Timur. Beliau adalah mahasiswa lulusan dari S1 Tafsir Hadis Al-Hikmah Jakarta, serta
mahasiswa S1 Fikih Pembandingan Mazhab Lipia Jakarta yang beramanah di Kepala Departemen Pengembangan Wawasan Keislaman PP kami 2019-2020. Nah, buat teman-teman mari disimak, dan jawab pada kali ini saya serahkan kepada Bang Ilal. Silahkan ke waktu. Ini apa? Mungkin pada gimana unmute-nya? Unmute-nya ini di yang sebelah kiri. Ini kalau dipencet layar tuh sebelah kiri yang ini gambar telepon yang ada gambar mic-nya. Nggak bisa ya. Oh ya, mungkin bisa. Bener, Bang. Itu kalau pencetan itu nggak bisa dipencet ya, Bang ya? Sebentar. Mungkin bisa kuat dulu kali, Bang. Jadi habis itu bisa masuk lagi, nanti coba lagi. Oke.
Bang, kalau pakai headset coba di colokannya dikeluar masukin gitu tuh bang, bisa nggak bang? Nah, bisa. Udah bisa ya bang? Terdengar ya suara saya? Dah, insya Allah terdengar, Bang. Alhamdulillah. Eh, saya jarang pakai Google Meet soalnya, jadi agak sibuk gitu. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman dari kami Universitas Negeri Semarang ya, UNS, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berwajah, bisa bertatap muka, dan bisa insya Allah nanti kita sharing terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, mungkin tadi sudah dipantik oleh buku yang berkenaan dengan ideologi, dan kemudian kita juga nanti review tentang materi kita di Daurah Marhalah 1, karena di situ ada pembahasan tentang makna syahadatain. Dan pembahasan kita atau pada siang hari ini saya menawarkan teman-teman untuk mencari referensi. Saya ada beberapa buku yang ada di rumah saya. Ini adalah buku yang kebalik ya kalau di layar ya. Islam dan Pluralitas, Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan. Buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Imaroh, salah seorang intelektual Mesir yang beberapa bulan waktu yang lalu wafat. Buku ini kalau secara judul memang agak liberal ya, tapi secara isi buku ini menyampaikan bahwasanya memang suatu sunnatullah bahwa makhluk ciptaan Allah itu majemuk, dan sunnatullahnya juga bahwasanya yang menciptakan itu hanya satu. Jadi kalau sudah bernama makhluk maka itu dalam hal kemajemukan atau dalam hal pluralitas adalah sesuatu yang sunnatullah, karena yang satu yang tidak yang tunggal, yang tidak berbilang dan tidak bermacam-macam itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum bisa cari buku ini, ditulis oleh Dr. Muhammad Imaroh dan diterbitkan oleh Hikmah Insani. Kemudian saya juga ada buku Keajaiban Al-Quran dan Rahasia Kalimat Tauhid. Buku ini diterjemahkan dari bahasa Arab ya, yang berjudul Ajaibul Quran. Setelah saya baca, agaknya buku ini kok tidak ada hubungannya antara judul dengan isi, tetapi buku ini ditulis oleh seorang ulama besar ya di kalangan mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau teman-teman pernah studi di kuliah tafsir, pernah membaca tafsir Mafatihul Ghaib, beliau adalah pengarangnya. Buku ini berbicara tentang kalimat la ilaha illallah ya. Jadi buku ini dikupas tuntas tentang makna la ilaha illallah baik secara bahasa maupun secara kandungan makna. Nah, insya Allah nanti kita kulik sedikit. Kemudian ada buku juga, ini buku ditulis oleh Muhammad Qutub ya. Buku ini tidak berbicara tentang tauhid ya, tetapi ada pembahasan tidak tentang tauhid, tetapi ada pembahasan tentang tauhid. Nah, insya Allah juga akan kita
kulik buku ini. Nah, kenapa kok saya menghadirkan beberapa buku ini, teman-teman? Perlu diketahui bahwasanya ketika kita diskusi atau ketika kita berbicara terkait dengan keilmuan, maka harus ada referensi yang kita rujuk. Harus ada referensi yang kita rujuk. Kecuali kita sudah guru besar. Bahkan guru besar tidak ada yang berbicara tanpa referensi kan. Jadi agar kita memiliki nilai ilmiah yang kuat, maka kita perlu menghadirkan referensi untuk menunjang pembicaraan yang akan kita sampaikan. Kawan-kawan, tentang dakwah tauhid ini kan salah satu filosofi landasan gerakan kita di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Bahkan di Komsat saya dulu, di Komsat Lipia Jakarta, dulu sekitar tahun 2016 atau 2017, sekitar 2016-an mendirikan yang namanya Institut Dakwah Tauhid. Nah, Institut Dakwah Tauhid ini bergerak di bidang kajian Islam dan pada sampai hari ini masih terbatas dalam daurah-daurah Quran, meskipun tidak menyentuh ke pembahasan Tauhid, tetapi menyentuh ke pembahasan Al-Quran. Tetapi insya Allah nanti kelanjutannya mereka akan membuat buku-buku atau silabus-silabus tentang materi-materi tentang dakwah Tauhid. Nah, karena dakwah tauhid ini menjadi salah satu paradigma atau filosofi dasar dari gerakan kita bergerak, maka tentu sebagai kader kami kita harus memahami apa sih tauhid itu, kemudian apa sih gerakan dakwah tauhid itu, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman ada yang dari lulusan pesantren ya, atau madrasah aliyah mungkin sudah pernah membaca atau sudah sering mendapatkan materi tauhid ini gitu. Tapi kalau teman-teman yang backgroundnya umum ya, sebenarnya background saya juga umum. Saya dulu SMA-nya di IPA. Kalau teman-teman backgroundnya umum mungkin belum pernah membaca buku-buku tentang tauhid, tetapi nanti bisa dicoba bagaimana background umum itu, misalnya sains, bagaimana sains itu mendukung secara penuh ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, tauhid itu apa sih? Saya mulai dari sesuatu yang sangat mendasar, sehingga nanti kita bisa mengikuti alur pemikiran yang akan saya sampaikan. Jadi tauhid itu berasal dari wahada yuwahidu, tauhidan. Tauhid itu sesuatu yang esa. Jadi kalau kita mengartikan tauhid itu sesuatu yang satu, misalnya kita artikan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang maha satu, itu kurang tepat gitu. Karena seangka satu itu bagian dari angka. Satu itu bagian dari angka, dan angka itu bagian dari bilangan. Sedangkan Tuhan itu tidak berbilang. Tidak memiliki bilangan. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Tetapi ahad. Ahad itu yang tunggal. Nah, teman-teman, kata qul huwallahu ahad itu ya, sebagaimana yang saya sindir tadi di bukunya Profesor Muhammad Imaro, bahwasanya sesuatu yang menciptakan itu pasti tunggal, ya. Dalam artian dia harus berbeda dengan makhluk. Kalau kita hari ini melihat itu manusia beragam-ragam, ya. Kalau kata Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa unthan wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk supaya kalian mengenal. Bahkan dalam satu bangsa pun, kita ambil contoh Indonesia, ada berbagai macam suku ya. Ada Jawa, ada Aceh, ada Batak, ada suku Bali, ada Borneo dan lain sebagainya. Dan di dalam satu suku pun bermacam-macam dialek. Misalnya di Jawa itu sukunya Jawa. Tetapi antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah beda. Antara bahasa Jawanya orang Lamongan dengan bahasa Jawanya orang Tegal beda. Antara bahasa Jawanya orang Lamongan dengan orang Keraton di Jogja atau di Solo yang terlalu halus ya, itu juga berbeda, dan karakternya berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Tuhan ya, saya menggunakan term Tuhan, itu pasti berbeda dengan manusia dalam segala hal. Ya. Mengapa manusia berbeda? Karena dia makhluk, gitu ya. Kenapa ada banyak suku? Karena dia makhluk. Ya. Sedangkan yang tidak bersuku, tidak berkabilah, ya, tidak berbilangan, itu hanya yang esa. Dan yang esa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita berbicara tentang Tuhan sebenarnya, ada pertanyaan nih. Tuhan itu ada sebenarnya? Ya kan? Tuhan itu ada nggak? Ini kan saya teringat
Presiden Soekarno itu ketika memberikan kursus tentang Pancasila di Istana Negara, kemudian dibukukan dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pancasila. Mungkin teman-teman ada yang pernah membaca Filsafat Pancasila tentang penggalian makna ketuhanan yang Maha Esa, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Intinya Soekarno mengatakan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu bukan sesuatu yang mutlak, tetap atau konstan. Dia akan berubah. Dulu masyarakat Nusantara tidak mengenal ketuhanan yang Maha Esa. Mereka mengenalnya yang memiliki kekuatan itu adalah roh nenek moyang, yang memiliki kekuatan itu adalah angin, yang memiliki kekuatan itu batu, pohon, dan jin-jin dan sebagainya. Tetapi kemudian di saat kemerdekaan Indonesia, ketika Bung Karno melakukan penggalian terhadap falsafah yang bisa menjadi penyatu bangsa waktu itu adalah beliau menemukan pada saat itu, tahun 45 itu di sidang BPUPK, di bulan Mei dan Juni itu beliau menemukan bahwasanya bangsa Indonesia saat ini sedang dalam ketuhanan yang Maha Esa, ya, dalam ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga suatu saat nanti ketika zaman sudah berubah, ya, ketika materialisme itu sudah masuk ke dunia timur, industri yang luar biasa itu sudah masuk ke dunia timur, ke dunia kita, maka ketuhanan yang Maha Esa itu bisa hilang. Jadi kemarin ada diskusi, ya, ada ribut-ribut ketuhanan yang Maha Esa, Trisila dan Eka Sila. Ya, memang Soekarno berpendapat seperti itu, artinya ketuhanan yang Maha Esa itu bukan sesuatu yang final, tetapi itu kan pendapat dia, bukan konsensus para founding father, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai, tidak bisa menjadi legal standing menjadikan Pancasila sebagai Ekasila. Nah, tetapi itu yang ada di bayangan atau di pikiran Presiden Soekarno saat itu. Ketika zaman sudah modern, industrialisme itu sudah maju, sebagaimana yang dicita-citakan oleh orang-orang sosialis, misalnya Tan Malaka di dalam Mabilog atau di dalam kisah-kisahnya dari penjara ke penjara, ya Tuhan itu bisa berubah. Ketika tahun 45 orang Indonesia menyembah Allah, ya, atau Tuhan yang Maha Esa itu, ya, ketika zaman modern 2020 atau 2045 ketika Indonesia ini sudah berumur 100 tahun, ya mungkin yang dituhankan itu adalah harta, gitu ya. Yang dituhankan itu jabatan, yang dituhankan itu adalah profesi, dan hari ini itu sudah mulai merangkak ke situ. Ketuhanan itu sudah mulai ke situ. Nah, bagaimana nanti kita sebagai gerakan dakwah tauhid untuk tetap mengeksiskan dakwah tauhid atau ketauhidan ini di dalam kehidupan kita sebagai sebagai masyarakat bangsa dan negara yang kebetulan Allah takdirkan kita sebagai seorang yang beragama Islam, gitu ya. Nah, kawan-kawan semua, sebelum membahas Tuhan tadi, sebenarnya ada pembahasan tentang Tuhan itu ada atau tidak ada, gitu ya. Itu pembahasan yang mungkin saya lompati. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kalau orang sains mengatakan secara sains Tuhan itu tidak bisa dibuktikan. Tanyakan balik saja, apakah secara sains Tuhan itu bisa dikatakan tidak ada, gitu ya. Nah, itu karena sains itu bukan tentang bahasan Tuhan dan ketuhanan, gitu ya. Ya, bahasa sains itu sesuatu yang empiris, sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang bisa dilogika, itu bahasan sains. Tapi masalah ketuhanan ini bukan masalah sains, tetapi sains bisa membuktikan adanya Tuhan. Dan teman-teman bisa mencari referensi itu banyak sekali di buku saya juga banyak tentang Islam dan sains atau Al-Quran dan sains itu banyak. Intinya Tuhan itu bisa dibuktikan secara sains. Nah, ketauhidan ini menjadi sesuatu pembahasan yang menarik sebenarnya, kawan-kawan. Kalau kita membaca sirah Nabi, ya. Jadi begini, di bukunya Muhammad Qutb ini ada ungkapan menarik begini. Beliau mengatakan, Islam itu tidak tertinggal, kaum muslimin itu tidak tertinggal oleh barat sebenarnya. Ya, kaum muslimin itu tertinggal oleh Islam itu sendiri, gitu ya. Jadi kaum muslimin itu tertinggal oleh Islam itu sendiri. Islam sudah maju, kaum musliminnya masih mandek, gitu. Artinya apa? Artinya kaum muslimin belum bisa menalar agamanya, ya. Kaum muslimin masih gagal memahami agamanya, sehingga ketika Islam itu sudah maju, ya Islam tidak terbatas, dia memiliki jalan yang paling jahiliyah menuju jalan yang paling berperadaban, ya. Kalau orang Barat mengatakan civilization, kalau orang Arab mengatakan al-hadar, Islam itu memiliki jembatan itu.
mengantarkan orang dari jahiliyah ini sampai ke hadoroh, sampai ke peradaban, itu jalannya sudah ada. Tetapi masalahnya kaum muslimin, ya. Jadi Islamnya sudah maju, sudah bergerak, kaum musliminnya masih mandek, masih di dalam kejahiliahan, gitu ya. Nah, itu menjadi problem dan dibahas di dalam buku ini. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kalau kita ingin menggali atau mendapat atau mempelajari tentang Islam, maka kita harus mempelajari bagaimana sirah generasi awal kita, gitu ya. Jadi Islam itu terlihat bagaimana para sahabat itu menjalankan syariat Islam. Gitu ya. Itu cerminan yang sangat otentik bahwasanya yang dilakukan oleh sahabat, ya itulah Islam. Gitu ya. Ya. Tetapi memang sunnatullah semakin jauh kita dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan semakin luntur keislaman kita. Ya. Atau semakin banyak orang yang luntur keislamannya. Itu sunnatullah. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu qoriban kama bada'. Islam itu dimulai dengan sesuatu yang asing, ya. Jadi orang dulu yang beriman kepada Allah itu ya asing. Di masyarakatnya sedang menyembah berhala, kok dia rukuk sujud yang waktu itu tidak dikenal, gitu ya. Yang di masyarakatnya melantunkan syair, ya, melantunkan sastra-sastra, kok kemudian melantunkan Al-Quran, itu kan sesuatu yang aneh. Kemudian dengan berjalannya wahyu, kemudian agama tauhid ini menjadi sesuatu yang masyhur, artinya semua orang tahu Islam, gitu ya. Kemudian wasayaudu ghoriban kama bada, dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana dulu Islam itu asing di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Nah, itu adalah sunnatullah. Nah, kawan-kawan, tadi saya mengatakan bahwasanya kalau kita ingin mengenal Islam, maka kita harus membaca tentang sejarah para sahabat. Minimal yang kita baca adalah sejarah masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sampai Abu Bakar, Umar. Nah, kalau masa Abu Bakar dan Umar ini semua sejarawan bersepakat bahwasanya itu adalah masa-masa yang sangat emas, gitu ya. Adapun masa Utsman dan masa Ali radhiyallahu anhu itu sudah mulai kemunduran, gitu ya, kemunduran. Tetapi secara konsistensi logika wahyu, ya, Nabi pernah mengatakan, ittabi'u sunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku, ikutilah jalanku, dan ikutilah sunnah atau jalan khulafaur rasyidin yang 4 itu. Artinya apa? Islam itu sempurna. Ya, Islam itu sempurna. Baik falsafahnya, sistemnya, itu semenjak Nabi diutus sampai selesainya masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita ingin melihat Islam itu seperti apa, konsep integral Islam itu seperti apa, maka kita bisa lihat dari 4 atau 5 masa kepemimpinan itu, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, itu kita akan mendapatkan gambaran bagaimana Islam itu sebenarnya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita membaca kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah, dulu kita pelajari bahwasanya la ilaha illallah itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah negasi, artinya meniadakan. Kalau kita artikan kan la ilaha illallah itu kan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu kan terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tidak ada Tuhan. Yang kedua adalah kecuali Allah. Jadi pada mula-mulanya kita sebagai manusia harus menafikan atau harus menegasikan, membuang semua ketuhanan. Apapun yang pernah dituhankan manusia itu harus dibuang untuk mencapai kesempurnaan tauhid itu. Nah, ini banyak macam-macamnya. Jadi di masa jahiliyah dulu, orang menyembah Lata, orang menyembah Uzza, menyembah Manat, dan menyembah tuhan-tuhan yang lainnya. Bahkan kabilah itu juga dituhankan. Ya. Mereka kabilah itu juga dituhankan, pemimpin kabilah itu juga dituhankan. Kemudian harta itu juga dituhankan, jabatan itu dituhankan. Dan bahkan diri hawa nafsu itu juga dituhankan. Maka sebenarnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, ya, la ilaha, tidak ada Tuhan, maka kita menegasikan semua hal yang kemudian bisa mendoktrin kita. Ya, apapun itu yang bisa mendoktrin kita itu seharusnya kita buang, kita keluarkan dari diri kita. Ya.
emosi, kemudian orang lain ya. Kadang kita kan misalnya nih sering ini, kalau kita nih panas-panas punya jemuran di luar, kok tiba-tiba turun hujan, apa yang pertama kali kita pikirkan? Ya, panas-panas, kita punya jemuran di luar, kemudian turun hujan. Ya. Pertama kali yang kita pikirkan adalah kita keluar dan ngentasi. Apa bahasa Indonesia yang ngentasi itu ya? Mengademkan ya, apa mendengar? Itulah, mengambil jemuran dari panas itu kita masukkan ke rumah agar tidak hujan, tidak basah itu. Itu kan pikiran-pikiran materialis. Ya. Itu pikiran yang sangat materialis. Orang Muslim yang beneran itu kalau turun hujan itu ingat begini, Masya Allah, waktunya turun hujan berarti ini barokah sedang turun ya. Ya, hujan itu kan turun. Nah kalau lagi barokah itu turun berarti doa itu mustajab. Nah, itu banyak hadisnya bahwasanya doa yang dilakukan ketika turun hujan itu mustajab. Ya seharusnya itu yang kita lakukan ya. Tapi karena kita ini terlalu materialis, dalam artian itu kita terlalu pusing dengan sesuatu yang materi, sesuatu yang kebendaan, atau dalam orang Adam Smith mengatakan sudah positivism ya. Ya kita cari jemuran kita dulu ya. Kita cari jemuran dulu, kita ademkan jemuran itu. Nah sebenarnya tauhid itu kata la ilaha, tidak ada Tuhan, itu menghapus itu semua gitu ya. Menghapus itu semua. Ada sebuah cerita yang sering disampaikan oleh para guru kita itu ya. Imam Ahmad itu punya tetangga dia, punya tetangga. Tetangga ini agak sontoloyo ya, agak ngawur ya. Suatu hari tetangganya Imam Ahmad ini mengundang Imam Ahmad. Wahai Ahmad, dia juga manggilnya juga bukan imam. Hai Ahmad, ke rumahlah, mampirlah ke rumah saya atau datanglah ke rumah saya. Ketika Imam Ahmad sudah masuk ke rumah dia, si yang ngundang ini tetangganya ini mengatakan saya tidak butuh kamu, pulang. Udah, Imam Ahmad pulang. Setelah itu sampai 3 kali bolak-balik. Akhirnya kata tetangga yang menjengkelkan bagi kita bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, kenapa kamu tidak marah sedikit pun ya? Padahal kami itu saya permainkan. Kata Imam Ahmad apa yang menarik? Saya itu tidak ada urusan dengan kamu kan. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Saya itu punya urusan dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu, dan kamu itu tetangga saya. Ketika kamu meminta saya untuk hadir, ya saya hadir karena itu perintah Allah bukan perintah kamu. Jadi itulah bagaimana kita keluar dari hawa nafsu, dari banyak hal yang mendoktrin kita ya, membuat kita marah, membuat kita sedih. Itu kan banyak hal yang di luar ketuhanan, atau banyak sekali benda-benda di alam ini, di dunia ini yang membuat kita sedih, membuat kita senang. Nah, bagaimana kita itu hanya sedih, hanya senang ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita senang ketika kita beribadah, kita sedih ketika kita bermaksiat. Nah, itulah konsep sebenarnya la ilaha ya. La ilaha. Kita menegasikan, kita menghapus semua ketuhanan. Apapun itu bentuknya, apapun yang kita sembah, apapun yang kita pertaruhkan, apapun yang kita idolakan, itu perlu kita negasikan, kita perlu hilang, kita perlu kita hapuskan itu dari memori kita. Baru setelah itu hilang semua ya. Misalnya kelas itu untuk menegaskan ada tidaknya seseorang di dalam kelas itu ya, dan memberikan nilai yang kuat terhadap orang yang ada di dalam kelas itu, maka semuanya harus dikeluarkan ya. Mudahnya begini, ketika kita sudah menghilangkan semua konsep ketuhanan, ibarat kelas sudah kosong, sudah steril lah, sudah bersih gitu. Baru setelah itu illallah, kecuali Allah, kita masukkan satu zat di dalam pemikiran kita bahwasanya itulah satu-satunya yang disembah, itulah satu-satunya Tuhan gitu. Jadi beda antara di kelas ada Zaid sama di kelas tidak ada seorang pun kecuali Zahid. Itu kan dua kalimat yang berbeda. Di kelas ada Zaid, di kelas tidak ada seorang pun kecuali Zaid. Itu kan dua kalimat yang berbeda. Mana yang lebih kuat?
untuk menekankan kewujudan keberadaan Zaid. Ya. Yang kedua, ya, kenapa? Karena yang pertama, di kelas ada Zaid, itu tidak menutup kemungkinan ada Ahmad, ada Hendra, ada Dodi, dan lain sebagainya. Ketika kita mengatakan di kelas tidak ada seorang pun kecuali Zaid, maka kita hanya mengisbatkan atau menetapkan bahwasanya di kelas itu hanya ada satu orang, yaitu Zaid itu. Nah, itu adalah konsep la ilaha illallah. Nah, mungkin teman-teman kalau ada dari teman-teman yang dari kalangan Nahdien, teman-teman bisa tanya begini. Beberapa jamaah dari Thariqah Nahdiyah atau Thariqah Nahdien itu ketika berzikir itu hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah gitu. Padahal itu kan kalimat yang satu ya, la ilaha illallah. Kecuali kemudian dihilangkan, cuman tertinggal kata Allah, 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 Allah. Itu nanti teman-teman bisa tanya. Tapi saya mau kasih jawaban begini. Bagi kalangan sufi ya, ketika zikirnya itu sudah bukan la ilaha illallah lagi, tetapi cuma Allah saja, berarti orang itu sudah benar-benar bersih. Orang itu sudah benar-benar bersih, sudah benar-benar terbebas dari ketuhanan-ketuhanan selain Allah itu, dan dia benar-benar sudah memastikan bahwasanya Tuhan itu satu, Allah. Nah, itu kalangan sufi. Tapi kalau bagi kita, zikir itu tidak usah dipotong-potong, dalam artian kalau la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sudah dari sananya seperti itu. Nah, misalnya yang disebutkan oleh di dalam Al-Quran, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, atau dalam sebuah hadis, dan sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu salah satu zikir yang sangat mulia, sangat bagus itu, sangat bagus. Jadi kita tidak perlu memotong-motongnya. Nah, ini juga berkaitan dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita sedang galau ya, sedang banyak depresi, sedang banyak gangguan, sedang banyak tantangan, sedang banyak musibah, banyak tugas. Kalau tugas kuliah mah itu bukan apa ya. Apalah itu, kalau memang keberatan mengerjakan tugas kuliah itu memang berarti antum tidak bakat untuk kuliah ya. Antum bakatnya apa, ke sawah atau ke apa ya, kalau menganggap tugas kuliah itu berat gitu ya. Jadi ketika banyak tekanan hidup ya, banyak musibah, kita diperintahkan untuk memperbarui iman kita. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita memejamkan mata, kemudian kita melantunkan zikir la ilaha illallah, maka secara otomatis kita akan berkeyakinan bahwasanya semua yang menimpa kita itu datangnya dari Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mentakdirkan kita, Allah yang mengatur semuanya. Maka dengan ketauhidan yang demikian, kita akan menganggap semuanya itu enteng. Ya, mau uang hilang, mau sepeda hilang, ya. Ketika kita sudah terikat dengan Allah, maka itu bukan hal yang berat, bukan hal yang itu hal sepele lah. Itu hal sepele. Tapi bukan berarti kita tidak ikhtiar sama sekali. Tetap kita ada usaha. Misalnya begini, di zaman COVID-19 ini, misalnya kita sudah berikhtiar, kemudian masih terkena COVID, waliyadzubillah ya. Ya, ketika kita terkena COVID misalnya, kita cukup mengucapkan la ilaha illallah, dan kita meyakini itu adalah takdir Allah, dan semua yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah sebuah kebaikan. Nah, ini kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 14.20, Bang. 14.20. Iya, jam 20. Masih ada kita 20 menit lagi. Oh. Ya, saya mau masuk ke intinya bagaimana tauhid itu menjadi gerakan dakwah. Kalau tadi kan tauhid itu bukan hanya sebatas ya. Kalau itu tadi adalah tauhid dalam ranah individu kita. Sekarang bagaimana tauhid itu menjadi sebuah gerakan dakwah. Ada buku disertasi bagus yang ditulis oleh salah seorang dosen di Universitas Negeri Islam Bandung. Dulu saya pernah kuliah di situ juga, di Fakultas Usuluddin.
judulnya dari teologi ke ideologi. Dari teologi ke ideologi. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengikuti IG saya, mungkin pernah membaca salah satu tulisan saya, atau pernah membaca buku para pejuang dakwah tauhid itu. Alurnya begini, tauhid itu sesuatu yang mendasar. Tauhid itu sesuatu yang mendasar. Tauhid itu dibangun dari Al-Quran dan Sunnah, titik. Titik. Tauhid itu dibangun sesuatu yang mendasar, dibangun dari Al-Quran dan Sunnah, titik. Jangan dikasih koma. Nah, tauhid ini bisa turun menjadi yang namanya akidah. Akidah. Apa itu akidah ya? Akidah itu sesuatu yang dari tauhid ke akidah. Tauhid yang dinalar dengan akal itu akan menjadi akidah. Ya. Tauhid yang dinalar dengan akal itu akan berubah menjadi akidah. Maka muncul akidah Asy'ariyah, akidah Mu'tazilah, akidah Khawarij, akidah Syiah, ya, akidah Jabariyah, Qadariyah, dan lain sebagainya. Itu adalah tauhid yang dinalar dengan akal. Ya. Contoh tauhid itu misalnya begini, Qul huwallahu ahad. Allah itu yang esa. Ya sudah, itu tauhid. Itu sesuatu yang esa. Itu tidak bisa berganti-ganti di dalam jiwa. Ya, itu tidak bisa berganti-ganti di dalam kondisi apapun. Iya, tetap itu saja. Mau suka, mau duka, mau lapang, mau sempit, tauhid itu tidak akan bisa berubah. Tidak akan berubah. Nah, itu yang perlu kita tancapkan di dalam hati kita. Ya. Baru kemudian turun menjadi akidah. Ya. Akidah, ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Ahlul Hadis. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, khalaqas samawati wal arda tsumma stawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi, setelah itu beristawa. Istawa itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bersemayam di atas arsy. Nah, itu para ulama berbeda pendapat, ya. Kalangan ulama Asy'ariyah mengatakan yang dimaksud kata istawa, ya, istawa di dalam bahasa Arab itu namanya istaulah, artinya menguasai. Sehingga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ketika Allah telah menciptakan atau selesai menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian menunjukkan kekuasaannya untuk menguasai arsy. Ya, jadi arsy itu adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat dahsyat. Antum bisa baca di Al-Bidayah wa Nihayah, itu dirinci sekali Imam Ibnu Katsir menerangkan itu, ada banyak sekali terjemahannya. Jadi itu Asy'ariyah mengartikan bahwasanya istawa 'alal arsy, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menguasai arsy. Ya, menguasai arsy. Tapi bagi Ahlul Hadis tidak, ya. Bagi madhab Ahlul Hadis itu Saudi gitu ya. Kalau Asy'ariyah itu biasanya Al-Azhar atau Mesir atau Zaitunah di Tunisia. Ya. Kalau Ahlul Hadis itu kebanyakan di Saudi. Kalau saya alumni Saudi berarti saya Ahlul Hadis, tetapi nggak harus ya. Kalau Ahlul Hadis mengartikan summastawa 'alal arsy, kemudian bersemayam di atas arsy, itu artinya yang memang Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian kalau ada yang bertanya bagaimana bersemayam, itu sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Kalau Al-Quran mengatakan bersemayam, istawa, ya sudah istawa. Tidak usah dipikirkan. Nah, itu sudah masuk dalam ranah akidah. Kenapa? Karena ada perdebatan di situ. Karena ada perdebatan di situ. Nah, dari teologi, nah akidah itu bisa diartikan dengan teologi juga ya. Kalau bahasa baratnya teologi gitu ya. Theo, Tuhan, logos, ilmu tentang ketuhanan. Itu akidah gitu ya. Dari akidah itu kan akidah kemudian tauhid itu kan masih dalam ranah kita lah, ranah dikatakan abstrak juga bukan ya, ranah pemikiran kita, ranah sakofa, ranah pemikiran kita, atau ranah keimanan yang tidak bisa disentuh. Tapi bagaimana teologi itu ya, teologi itu berubah menjadi ideologi. Jadi teologi berubah menjadi ideologi. Ideologi itu apa? Kalau kita belajar ideologi itu adalah sesuatu yang diolah di dalam pikiran manusia berdasarkan unsur-unsur, ya, banyak unsur, bisa akidah, bisa budaya, bisa kebudayaan, bisa kemanusiaan dan sebagainya, sebagai penggerak untuk bergerak. Ya, antum nanti bisa lihat makna ideologi. Tapi intinya adalah yang ingin saya tekankan adalah dari akidah itu harus turun ke dalam ideologi, karena ideologi ini yang menggerakkan. Ya, ideologi ini yang menggerakkan. Ya. Kalau antum kurang paham tentang masalah ideologi, antum bisa searching nanti makna ideologi. Jadi ideologi ini kita bangun dari akidah,
Yang akidah itu kita bangun dari tauhid, gitu ya. Jadi misalnya kami itu begini, falsafah kami itu di dalam ya falsafah gerakan kita, menjadi prinsip, kemudian cita-cita, visi misi, itu sebenarnya bagi saya sudah menjadi ideologi, sudah menjadi sebuah ideologi kami, gitu ya, ideologi kami. Ideologi kami itu diambil dari dua teologi. Yang pertama adalah Ahlul Hadis dan yang kedua adalah Asy'ariyah. Ya, Ahlul Hadis dan Asy'ariyah. Jadi teologi Ahlul Hadis dan teologi Asy'ariyah itu diperas oleh kami, dijadikan sebagai referensi untuk membuat sebuah ideologi gerakan. Ya, untuk membuat ideologi gerakan. Nah, kemudian ideologi gerakan ini ya kemudian turun ke gerakan-gerakan, ke program-program. Jadi seperti itu alurnya. Yang tadi tauhid, kemudian teologi, ideologi, gerakan. Jadi kita harus jelas nih, kami, ideologi kami, gerakan kami, ideologi kami, teologinya ada yang Asy'ariyah, ada yang Ahlul Hadis, akidahnya adalah akidah tauhid. Nah, kalau sudah begitu, tauhid itu menjadi gerakan dan itu dipraktekkan oleh generasi awal muslimin. Jadi bagaimana tauhid itu menggerakkan dari masyarakat yang jahiliyah, ya, yang tidak mengenal Tuhan kemudian mengenal Tuhan, ya, yang tidak terlalu dipandang oleh Romawi dan Persia kemudian bisa menghancurkan Romawi dan bisa menghancurkan Persia, ya, yang bisa menguasai hampir dari timur ke barat, dari selatan ke utara, itu semuanya berawal dari tauhid. Ya, di sini ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Muhammad Qutb. Biasanya kalau saya membaca buku, saya buat tulisan-tulisan di atas sebagai kata kunci. Di sini saya membuat satu kunci. Ada banyak kata kunci. Nanti akan saya bacakan secara sekilas. Yang pertama, at-tauhid adalah at-taurah al-mutakamilah. At-tauhid itu adalah at-taurah al-mutakamilah. Tauhid itu adalah referensi revolusi yang sempurna. Jadi tauhid itu menjadi revolusi, menjadi sebuah nilai revolusi. Bagaimana waktu itu kaum budak dimerdekakan, orang yang kaya yang sombong kemudian diajari sehingga tidak lagi sombong, kemudian mau mensedekahkan hartanya, kemudian mau menginfakkan hartanya, mau membantu orang-orang yang lemah, itu adalah tauhid sebagai ruh dari sebuah revolusi yang sangat lengkap, gitu ya. Kemudian tauhid itu juga berbicara tentang ukhuwah. Jadi ya, tauhid itu berbicara tentang ukhuwah. Artinya apa? Dulu di masyarakat Quraisy itu, kabilah itu sesuatu yang sangat sangat dituhankan. Ya, sangat dituhankan. Dalam artian pokoknya kabilah itu kayak Tuhan gitu ya, kayak Tuhan. Diusir, dibunuh lebih baik daripada diusir dari kabilah. Dibunuh lebih baik daripada dianggap bukan dari kabilahnya. Ya. Misalnya saya dari Bani Hashim misalnya. Kok kemudian saya dianggap bukan Bani Hashim? Nah, lebih baik saya dibunuh. Nah, itu pemikirannya orang Quraisy pada waktu itu. Tetapi kemudian Islam datang, tauhid Islam mengajarkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu kan orang yang paling bertakwa gitu ya. Nah, sehingga apa? Orang-orang Quraisy pada waktu itu kemudian berpikir bahwasanya harta jabatan itu sebenarnya tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Bukan menjadi meter, ya, bukan menjadi sesuatu yang dijadikan penggaris untuk menyatakan dia mulia atau tidak, gitu ya. Tapi ketakwaan itu dijadikan sebagai alat untuk mengukur apakah dia pantas untuk mendapatkan kemuliaan atau tidak, gitu ya. Kemudian tauhid itu ya benar-benar mengentaskan problem masyarakat yang dinamakan dengan perbudakan. Jadi antum bayangkan nih, begini. Budak itu kan diperbudak ya. Tetapi oleh Islam, budak itu bisa menjadi panglima perang. Anda bayangkan Zaid bin Haritha itu kan budak. Mantan budak lah. Dulu budak Nabi SAW. Dulu budaknya Khadijah, kemudian ikut Nabi SAW. Zaid bin Haritha itu kemudian dimerdekakan, dan setelah dimerdekakan dia pernah diutus untuk menjadi panglima di perang Mu'tah melawan Romawi. Ya. Kan ada hadis Rasulullah mengatakan
yang memegang bendera perang pertama kali adalah Zaid bin Harithah, ya. Kalau beliau meninggal, ganti kepada Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha meninggal, ganti kepada Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, nanti akan datang panglima sama sekali tidak dianggap. Kalau antum baca sejarah-sejarah perbudakan itu, budak itu sangat tidak dianggap. Itu bisa dijadikan panglima perang, dan yang menjadi tentaranya itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab. Anda bisa bayangkan. Ini revolusi macam apa ini? Dan padahal kan Umar bin Khattab itu petinggi ya. Utsman bin Affan itu hartanya kaya. Abdurrahman bin Auf itu pedagang sukses ya. Kemudian Amr bin As itu adalah seorang diplomat ulung ya. Diplomatnya orang Quraisy itu dipimpin oleh mantan budak. Itu tidak pernah terbayangkan di dalam sejarah, tetapi Islam bisa merubah itu. Islam itu ingin menunjukkan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, apakah engkau hendak memperbudak seseorang sedangkan dia dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan merdeka, gitu ya. Jadi ini juga berbicara tentang tauhid kita terhadap pimpinan kita. Misalnya kita kerja, kemudian kita terlalu takut dengan pimpinan kita, itu tauhid Anda bermasalah. Takut dengan dosen, pembimbing, takut dengan rektor, itu tauhid Anda bermasalah. Itu benar loh, saya nggak main-main. Itu benar, itu tauhid Anda bermasalah, gitu ya. Takut dengan presiden, takut dengan apa, ya, takut dengan menteri, takut dengan polisi. Itu tauhid Anda berbahaya. Tauhid Anda bermasalah, gitu ya. Nah, nanti bahkan juga anaknya Zaid bin Harithah, siapa? Usama bin Zaid itu juga diutus oleh Abu Bakar untuk meneruskan ekspedisi yang dikirim oleh Rasulullah ke Romawi, gitu ya. Jadi itu revolusi yang sangat luar biasa. Kemudian revolusi akhlak, bagaimana akhlaknya para sahabat itu diubah dengan tauhid la ilaha illallah, gitu ya. Dan makanya waktu itu kaum Quraisy itu bingung. Kenapa sih para budak, mereka mau masuk Islam, sedangkan di Islam itu tidak ada masa depan waktu itu ya. Waktu awal-awal Islam itu kan Islam itu tidak ada masa depan ya, pengikutnya masih sedikit ya. Waktu belum hijrah masih sedikit, kemudian ya siapa sih yang masuk Islam? Tapi kenapa budak itu sangat kuat mempertahankan akidahnya? Misalnya Bilal bin Rabah, Sumayyah, dan Ammar bin Yasir, semuanya itu disiksa. Dan mereka memilih untuk mempertahankan agama mereka, ya, dan bahkan memilih mati daripada kembali ke agama nenek moyang mereka, ya. Itu kan sesuatu yang sangat di luar akal oleh oleh orang Quraisy. Ini apa sih yang diikuti oleh mereka, gitu ya. Padahal tinggal mengatakan, oh saya kembali ke agama kalian, selesai, tidak disiksa, tetapi kok kemudian mereka beribadahnya ya, bertauhidnya itu begitu mantap. Nah, revolusi macam apa? Ya itulah revolusi Islam, itulah revolusi Islam, gitu ya. Nah, makanya Islam itu ya, kemudian tauhid itu merubah kaum muslimin menjadi merubah waktu itu masyarakat Arab yang waktu itu belum terlalu diperhitungkan menjadi masyarakat yang sangat diperhitungkan, ya, sangat diperhitungkan. Dan itu disaksikan sendiri oleh Kaisar Romawi waktu itu, Heraklius, sebagaimana hadis panjang yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Beliau mengatakan bahwasanya suatu ketika Abu Sufyan berdagang ya, ketika masa Sulhul Hudaybiyah itu, Abu Sufyan dagang di Syam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat ke berbagai macam wilayah dan termasuk ke Heraklius. Nah, ketika dibaca surat itu, kemudian Heraklius mencari pedagang-pedagang Arab. Waktu itu kebetulan Abu Sufyan datang sedang berdagang. Kemudian Abu Sufyan dihadirkan di istana Heraklius. Setelah dijelaskan siapakah Muhammad itu, ya, nasabnya seperti apa, apakah kalian pernah berperang dengan dia. Kemudian Abu Sufyan menjawab dengan jawaban yang sangat jujur. Dan kemudian Heraklius mendekati Abu Sufyan dan membisikkan di telinga Abu Sufyan. Dia mengatakan, kalau apa yang kamu katakan itu benar, maka dia akan menguasai tanah tempat kakiku berpijak. Itu yang dikatakan oleh Heraklius, ya. Jadi itu agama, itu sebuah sebuah nilai tauhid, sebuah ruh ketauhidan, ruh tauhid, ruh keimanan, gitu ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebenarnya banyak sekali tentang masalah tauhid ini. Yang intinya adalah bahwasanya tauhid itu adalah dasar dari kita bergerak, dan tauhid itu merevolusi semua lini kehidupan manusia. Cara berpikir, cara bertindak, ya, kemudian mental, gaya, ya, mindset dan lain sebagainya. Itu tauhid memberikan dampak yang sangat luar biasa. Terus bagaimana agar tauhid itu bisa memberikan dampak yang sangat besar, itu menjadi pertanyaan. Kan semuanya orang mengakui, ya apa ya, semua orang beriman bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Setiap kali dibaca dan dibaca, zikir dibaca, tetapi kok masyarakat kita tidak seperti masyarakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini ada kesalahan di dalam memahami doktrin tauhid. Ada kesalahan di dalam memahami tauhid. Kebanyakan kita, masyarakat kita hanya sebatas memahami bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, selesai. Ya. Tetapi mereka tidak pernah menginjak ke step berikutnya, bahwasanya tauhid itu tidak hanya sebatas Allah adalah Tuhan yang Esa, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka hanya sampai di situ, padahal tauhid itu lebih luas dari itu. Bagaimana kita memahami tauhid itu lebih luas? Yaitu kita belajar memahami syariat kita, ya, memahami ajaran Islam. Ketika kita sudah mempelajari ajaran Islam, maka kita akan mengetahui bahwasanya, oh inilah fungsi tauhidnya. Oh inilah fungsi syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi dari tauhid sebagai teologi pembebasan, ya, teologi pembebasan yang sering disitir oleh para Islam kiri. Kalau teman-teman pernah membaca buku-buku Islam kiri seperti Hasan Hanafi, Ali Asgor, Engineer, ya, itu membahas tentang teologi Islam kiri, mengentaskan mustadafin. Dan kalau kita di Jawa, tauhid itu bagaimana mengubah Ahmad Dahlan menggunakan teologi surah Al-Ma'un, itu juga menjadi sebuah itu juga menjadi lingkup bahasan tauhid, ya. Itu juga menjadi bahasan tauhid. Nah, bagi kita sebagai gerakan dakwah tauhid, ada dua hal yang mungkin bisa kita cermati, bahwasanya dalam gerakan kekamian, karena kita sudah menjadikan tauhid itu sebagai prinsip di dalam gerakan kita, maka tidak ada sesuatu yang kita takuti dalam bergerak, gitu ya. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk apapun, ya, sesuai yang ada di credo kita. Ketika kita bergerak, tidak ada yang kita takuti. Kita bergerak sesuai dengan nalar kita, ya. Kita bergerak sesuai dengan hitung-hitungan kita, ya. Kemudian itu kita jalankan dan tidak ada yang kita takuti. Tidak penguasa, tidak brandel. Kalau misalnya kami gara-gara gerakannya yang benar-benar konsisten, maka ketika dibrandel oleh pemerintah misalnya, ya silakan dibrandel, bikin organisasi lagi, kan gampang. Jadi jangan sampai kami itu menjadi sesuatu yang dituhankan, bukan kami yang dituhankan. Antum mau keluar dari kami, milih organisasi yang lainnya, ya itu terserah. Tapi kami itu berbicara tentang ideologi, dan ideologi itu berbicara tentang gerakan, ya, bukan sekedar wadah itu tidak, bagi saya tidak penting. Tapi yang penting adalah ruh. Karena kalau kita sudah mendapatkan ruh, kita bisa bergerak di mana saja. Ya, kalau kita cuma mempunyai wadahnya doang, tetapi tidak ada isinya, kan buat apa? Antum punya botol nggak ada isinya, kemudian lari, jogging, atau sekarang lagi main sepeda. Tapi ketika haus, botolnya nggak ada isinya, nggak buat apa. Yang kita butuhkan adalah isinya sebenarnya, isinya itu bisa diganti ke botol aqua, bisa ke botol aquarius, bisa ke botol-botol yang lainnya. Nah, itu teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah. Dan satu hal juga, jangan jadikan kami ini sesuatu organisasi yang membuat Anda syirik, dalam artian kami itu yang terbaik, kami itu yang berjuang hanya dengan kami, bukan. Gerakan dakwah tauhid itu bukan seperti itu. Jangan terlalu mengungkung, mengecilkan gerakan tauhid itu. Nah, itu gerakan dakwah, itulah gerakan dakwah tauhid. Nah, itu Mas moderator tadi siapa? Abdullah Al-Haddad ya. Antum Habib ya. Nanti ada, kalau ada yang didiskusikan, silakan didiskusikan. Iya, makasih banyak nih Bang atas pemaparan materi tadi, luar biasa banget. Terima kasih banget. Terus mungkin buat pada kali ini sesi tanya jawab, sesi diskusi gitu. Nah, mungkin dari peserta yang ada di sini, silahkan banget nih, mumpung ada materi kita, Bang Hilal juga bisa untuk ditanyakan langsung gitu.
Gimana? Silakan langsung Gimana? dibuka Ada mikrofonnya. kalau belum ada mungkin saya tanya dulu deh Bang. Jadi gini, apa ya bahasanya kan juga tadi udah jelasin nih gerakan tauhid seperti apa, terus dasar gerakannya apa. Tadi juga sama Bang Hilal juga jelasin tadi urutannya dari tauhid, terus ada turunannya ke akidah, terus ada lagi terus turunnya ke gerakan. Nah, saya sendiri sebenarnya masih ini sih kayak sama-samar gitu. Sebenarnya tuh apa ya? Di kami itu sendiri itu sebetulnya yang bisa kita pastikan untuk menjalankan gerakan dakwah tauhid itu tuh seperti apa gitu. Itu yang sebenarnya masih bingung sih. Maksudnya sama-sama dari apa sih yang bisa misalnya kita secara lembaga ya dari kami itu sendiri bisa terapkan gitu dari gerakan dakwah tauhid itu seperti apa gitu. Ya, sama dengan term umum lainnya, gerakan dakwah tauhid yang bisa dilakukan oleh kami itu sekarang kan kami itu posisinya sebagai civil society ya, sebagai civil society, sebagai gerakan sipil masyarakat gitu ya. Dan visi misi kami, tujuan kami itu kan dua hal poin yang utama, menciptakan masyarakat yang islami dan menciptakan pemimpin masa depan. Artinya ada dua hal, masyarakat yang islami dan pemimpin masa depan. Nah, masyarakat yang islami ini berbicara tentang dakwah kultural. Dakwah kultural, artinya dakwah di masyarakat, misalnya pendidikan, kemudian advokasi, kemudian apa istilahnya ya, pendampingan terhadap masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Itu bagian dakwah sosial kemasyarakatan. Kemudian kalau masalah kepemimpinan, ini kan berbicara tentang kepemimpinan politik ya sebenarnya. Jadi kami itu kan pemimpinnya di situ yang dimaksud bukan kepemimpinan kepala keluarga, ya itu masuk dalam bagian itu. Tetapi yang diinginkan adalah kepemimpinan politik, kepemimpinan politik. Makanya politik ekstra parlementer itu tempat belajar untuk nanti menjadi pemimpin beneran, ya. Jadi baik itu yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Nah, posisi kami hari ini sebagai kader kami itu adalah benar-benar menyiapkan itu, benar-benar menyiapkan diri kita dan kawan-kawan kita untuk bisa menciptakan dua hal itu. Ya. Sebagai masyarakat yang Islami itu bisa kita laksanakan hari ini. Ya, misalnya kita edukasi kepada masyarakat, ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk masalah kepemimpinan masa depan, maka kami itu bisa dijadikan sebagai bahan atau ladang untuk mengasah diri kita untuk menuju ke menjadi pemimpin yang ideal, ya, yang Islami. Ya, kita belajar cara manajemen organisasi, manajemen masyarakat, manajemen konflik, manajemen komunikasi, ya, dan lain sebagainya. Itu kita pelajari di kami. Kita jadikan kami sebagai alat untuk belajar itu. Nah, itu. Jadi teman-teman harus paham, jangan hanya kami itu dijadikan sebagai event organizing, ngadain program A, program B, tapi tidak ada tujuannya. Tujuannya ya cuman biar nanti di LPG terrealisasi. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Ya. Tujuannya adalah antum belajar untuk memanajemen. Makanya kalau antum aktif di kami misalnya, kemudian ada sebuah event, panitianya nggak ada yang datang, cuman antum sendiri atau 2 orang. Kalau cuma sendiri kan agak nggak mungkin ya, batal acaranya. Kalau 3 orang gitu loh. Itu jangan ngeluh, bersyukurlah. Kenapa? Dengan 3 orang itu berarti antum akan dituntut lebih sungguh-sungguh untuk menyukseskan acara itu, sehingga antum akan benar-benar terlatih untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, itu fungsi kami sebenarnya, untuk melatih manajerial ya. Kemudian di samping itu juga tentu melatih tentang masalah fikro, sakofa, dan lain sebagainya. Ya, menguasai literasi, kemudian banyak membaca sebagai bekal untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, itu. Kalau masyarakat Islami, antum bisa misalnya mengadvokasi masyarakat. Kemudian misalnya di kampung kumuh, antum bikin kampung hidroponik misalnya. Di Jogja itu ada selokan yang kemudian bisa berubah menjadi selokan yang bisa dikasih ikan koi. Nah, itu sebenarnya bisa. Itu juga bagian dari masyarakat yang Islami. Jadi antum jangan berpikiran bahwasanya masyarakat Islam itu masyarakat yang sholat 5 waktunya di masjid semua,
kemudian membaca Al-Quran semua. Enggak begitu juga. Antum jangan menyempitkan Islam hanya sebatas ibadah ritual itu ya. Antum mengajari masyarakat kalau bertemu, kalau ada Jawa dulu kan, kalau ada di Jawa kan biasanya kalau bertemu Assalamualaikum, terus pun dikabari, gitu, bagaimana kabarnya. Nah itu kan juga sesuatu yang Islami gitu. Jadi bukan zikir di masjid, bukan baca Al-Quran, ya itu bagian dari Islami. Tetapi kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan akidah itu juga bagian dari masyarakat yang Islami gitu. Itu yang bisa dilakukan teman-teman di kami, ya. Belajar memotivasi diri, mengasah diri untuk menyiapkan gerakan kita di masa depan, atau di mana antum nanti akan bergerak ketika pasca kampus. Nah itu antum mulai pelajari di kami. Itu Al-Haddad. Ya, kasih Bang atas jawabannya. Ya, lumayan sedikit mencerahkan. Artinya ya ini sih memang yang penting tidak mempersempit gitu, mempersempit arti dari gerakan itu sendiri. Mungkin ini dari teman-teman yang lain ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan. Oh ya, sama jangan lupa buat teman peserta untuk presensi kehadiran ya. Oh ya, ini silahkan nih siapa? Muhammad. Oh ini Mas Indik, silahkan. Ya. Mas Indik. Ya mohon izin Habib Abdul Al-Haddad untuk bertanya ke Bang Hilal. Mohon izin sebelumnya, Ane Sidik dari UNS juga. UNS tuh Solo Bang, bukan Semarang Bang. Tapi dari tadi nggak dibenarkan. Solo Bang. Nah, sebenarnya kayak gini Bang. Kalau kita mengetahui 8 fikroh Ikhwanul Muslimin ya, di mana itu kan menjadi salah satu induk dari pemikiran, atau mungkin bisa disebut sebagai patronnya dari kami ya. Kalau orang dulu kan mengidentifikasikan kan kami itu ya IM misalnya kayak gitu. Itu kan ada yang poin nomor 6 itu kan Robitoh Ilmiah Sakofiyah. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini Bang. Kalau kita bicara Robitoh Ilmiah Sakofiyah itu kan berarti ada yang namanya tradisi keilmuan yang memang matang, dan itu dihadirkan dalam bentuk ruang-ruang forum-forum yang itu hadir. Nah, kita menjumpai kondisi di lapangan, kita menjumpai kondisi yang memang disebut mungkin dalam hal ini perbandingan dengan kelompok atau gerakan lain tuh di kami tidak terlalu ideal contohnya. Ini sering terjadi kan misalnya, tradisi keilmuan di kami itu tidak terlalu baik nih. Itu yang sering terjadi, orang-orang mengatakan demikian. Kalau pengalaman Bang Hilal, kalau dilihat kan Bang Hilal di Libya ya, jelas bacaan kitab-kitab dan lain sebagainya itu ibaratnya jadi sebuah hal yang makanan sehari-hari. Tapi bagaimana yang terjadi di luar kampus-kampus swasta, sebagaimana kampus negeri kayak misalkan Ane di UNS gitu. Bang bicara soal akidah, kalaupun bicara referensi kitab ya paling kalau pernah ikut 1 kali 2 kali kelas itu paling ya Aqidatul Awam kalau mungkin dilihat. Tapi kalau bicara referensi lebih dalamnya kebingungan. Nah itu ada cuma pengen ini sih Bang, bertanya. Sebenarnya kalaupun dilihat dari apa yang terjadi di kami, itu kok banyak suara-suara yang seperti itu, dan pada akhirnya bagaimana kita menyikapi, terutama di Komsat ya. Ini kan teman-teman di Komsat, bagaimana menyikapi hal itu? Karena ya tadi pengalaman-pengalaman sebelum ini tuh bikin kajian yang hadir dikit ya nggak semangat lagi. Oh ya udah akhirnya kelesuan tuh hadir. Sedangkan kalau kita bicara nilai atau fikrah yang kita usung itu adalah semacam ya kita itu harus tahu bahwa kita itu keilmuan tuh jadi landasan kita bergerak. Nah di satu sisi juga muncul hamburan ataupun hal yang sifatnya itu hampasan dari luar tuh ngomongin kami tuh apa sih organisasi yang ngomongin gerak-gerak mulu tanpa ilmu gitu. Itu yang terjadi. Nah bagaimana ketika ini dihadapkan pertanyaan ini dan masukannya kepada pengurus komisariat khususnya ya, menghadapi hal-hal demikian yang sering terjadi, terutama kampus-kampus negeri ya. Tadi bicara soal akidah aja, kalau referensi dari Bang Hilal banyak banget tadi. Tapi kalau
Aneh mungkin sekali 2 kali pernah ikut kelas ya paling akidatul awam tadi yang pernah dibahas. Tapi yang lain ya agak ngeheng gitu. Kalau bicara hal-hal yang sifatnya mungkin berat secara apa ya, tinjauan syar'inya itu berat. Itu Bang, itu perasaan yang hingga sekarang tuh apa ya, cenderung menjadi suatu keresahan yang hadir mungkin tidak hanya di Anil, mungkin banyak yang lainnya, dan itu akhirnya kebingungan dalam artian mencari ruang di kami sendiri, akhirnya juga merasa belum apa ya, belum lengkap, belum dapat ruang yang bisa mendapatkan hal itu semua. Tapi di satu sisi yang lain juga perlu untuk memperbaiki kami sebagai wadah, sebagai wajihah yang kita usung bersama. Itu yang mungkin harapannya mungkin dari Bang Hilal ya. Ini pengalaman atau mungkin masukan-masukan yang bisa diberikan kepada pengurus Komsat. Itu Bang, syukuran Bang. Terima kasih Mas Muhammad Sidik. Ya. Ini agak panjang, agak panjang juga jawabnya. Saya mulai dari begini. Apa sih kami kok yang diomongkan kok gerakan aja, keilmuannya tidak. Saya juga main ke organisasi yang lainnya dan saya temukan hal yang sama. Jadi bukan hanya kami, tetapi HMI, GMNI, IMM dan lain sebagainya. Itu dalam kondisi yang sama. Karena kita di era yang kata orang barat generasi yang generasi milenial gitu ya. Generasi milenial yang mana membaca itu menjadi sesuatu yang membosankan. Jadi jawaban pertama adalah itu bukan hanya kasus di kami. Hal yang kedua, perlu kita sadari bahwasanya di dalam dakwah Islam itu ada orang lapangan dan ada orang meja. Ada orang lapangan dan ada orang meja. Orang meja itu orang yang ideolog. Jadi dia akan secara otomatis dia akan banyak referensi, akan banyak membaca. Dan orang lapangan itu ya karena dia orang lapangan, dia akan menunggu hasil pemikiran dari ideolog itu, orang kursi atau orang meja itu. Orang lapangan ya dia kerjakan yang ada di lapangan. Itu harus kita pahami bahwasanya di dalam gerakan dakwah kita tidak dituntut untuk menjadikan semua anggota itu menjadi anggota yang melek literasi. Bukan. Kenapa? Karena kalau semua anggota melek literasi, isinya nanti debat aja, isinya diskusi aja, tapi tidak gerak. Ya. Makanya dulu Dr. Henry ketika saya hadir di INSIS itu beliau mengatakan ketika bedah buku Mawakif itu lucu nih, gerakan dakwah di Indonesia itu aneh. Ada organisasi yang kerjanya mikir aja. Sebenarnya INSIS itu juga disindir. INSIS itu kerjanya mikir aja. Tapi nggak ada geraknya. Sedangkan misalnya gerakan tarbiyah banyak geraknya tapi nggak mikir. Jadi yang mikir aja, yang gerak aja, nggak pakai mikir, itu menjadi kacau. Sehingga perlu kita gabungkan, simbosiskan antara yang mikir dan yang gerak. Makanya di dalam At-Taubah itu dikatakan maka nalil mu'minin yang firu kafah. Dan tidak seharusnya semua orang mukmin itu pergi perang, gitu ya. Diharapkan dari sebagian kalangan itu ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Sebagian kalangan pergi perang, sebagian kalangan belajar. Ini jelas rambunya di dalam Al-Qur'an. Jadi gerakan itu harus ada orang lapangan, harus ada orang literasi atau ideolog. Itu harus digabungkan. Nah, itu jawaban kedua. Jawaban ketiga tentang bagaimana saya di Jakarta. Saya punya banyak. Kalau antum tanya kader Jakarta, tanya saja bagaimana Bang Hilal itu menghidupkan literasi di Jakarta. Saya itu apa istilahnya? Berkali-kali membuat berbagai macam wadah untuk teman-teman. Baik ketika saya
mengurus Komsat, maupun saya menjadi sekjen kami daerah Jakarta Selatan waktu itu. Yang selalu ingin saya lakukan adalah bagaimana menciptakan wadah literasi, kelompok orang elit intelektual kalau kata Aristoteles. Saya tidak menginginkan politik, saya tidak, padahal kita di ibu kota itu ya pikirannya politik, dekat istana, dekat dewan. Ya. Tapi kalau saya, silakan Anda main ke Kementerian A, silakan Anda main ke departemen apa, Dewan A, Dewan C, Dewan Partai A, B, C, D, silakan. Tetapi tugas saya bukan itu. Tugas saya adalah bagaimana memperbanyak kader intelektual. Makanya dulu sekitar 2014 kalau nggak salah, kita membuat wadah yang namanya Warung Pemikiran Jakarta. Warung Pemikiran Jakarta itu isinya tidak banyak. Hanya beberapa orang saya mau sebutkan. Ada saya, ada Bang Edo Hendra Kusuma. Sekarang mungkin dia sudah istilahnya, tidak terlalu muncul ke permukaan di dunia kami, tapi dia masih pengurus pusat. Kemudian ada Amar Arisala, ya. Dia masih giat lah dakwah di akun IG-nya karena dia followernya juga ribuan kan followernya ya. Kemudian mungkin antum juga ya sering nyimak feed-nya ya, apalagi tentang nikah ya. Kemudian ada Ustadz Syekhul Basir. Kalau antum kenal Ustadz Syekhul Basir mungkin kenal ya. Ustadz Syekhul Basir itu kalau bapaknya baru meninggal beberapa bulan waktu yang lalu. Ustadz Mutamimul Ula ya. Kalau antum pernah dengar 10 orang bersaudara hafal Al-Quran semua, nah, dia salah satunya. Kemudian ada Hamdi Ibrahim. Ya. Hamdi Ibrahim itu seorang jurnalis, banyak tulisannya di Medium itu bagus-bagus tulisannya. Kemudian ada beberapa orang lagi, misalnya Teh Emas dulu mantan Presiden KIW. Ya. Kemudian ada Mbak Anis, ya sekarang Ketua Bidang Perempuan PP kami. Orangnya hanya itu. Tetapi kita benar-benar menguasai literasi. Ya. Kita benar-benar menguasai literasi. Saya yang background saya adalah tafsir hadis dan fikih perbandingan madhab. Ya. 2 kampus dan dua-duanya di jurusan agama. Tetapi teman-teman kalau masuk ke ruang perpustakaan saya di Jakarta, mereka hanya, lu mahasiswa apaan sih sebenarnya? Mahasiswa fikih atau mahasiswa hadis atau mahasiswa apa ya? Karena buku saya banyak tentang politik. Paling banyak politik, sejarah, sosiologi. Ya. Itu buku-buku saya. Saya juga koleksi buku-bukunya orang kiri, orang-orang komunis. Ya. Saya punya beberapa banyak referensi tentang PKI dari berbagai sumber PKI, sumber Soeharto, sumber pemenang, dan sumber orang Islam. Jadi artinya dunia literasi itu adalah dunia yang sepi. Dunia literasi itu adalah dunia yang sepi. Hanya bisa dimasuki oleh orang yang suka sepi sebenarnya. Hanya bisa dimasuki oleh orang yang suka sepi. Dan sekali masuk di situ susah untuk keluar. Ini terlalu falsafi ya. Ini adalah sekali masuk di situ, antum akan susah untuk keluar. Dalam artian kalau antum sudah gila baca, sehari tidak baca, antum kayak orang gila. Nah, itu sesuatu nikmat yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Nah, bagaimana cara saya waktu itu kemudian mengajak anak-anak itu diskusi ya? Ketika saya sudah selesai di Komsat, kemudian saya ke PD dan diamanahkan menjadi sekjen di PD sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Itu yang saya lakukan adalah menyiapkan generasi berikutnya untuk menghidupkan literasi. Tidak banyak-banyak, hanya 10-15 orang itu aja dari berbagai Komsat di penjuru Jakarta. Dan alhamdulillah setiap minggu jalan kita diskusi. Alhamdulillah setiap minggu kita jalan diskusi, dan diskusi kita mulai dari kadang kita mulai dari jam 10 malam, kadang mulai jam 9, itu bisa sampai jam 1, bahkan bisa sampai subuh. Ya. Tempatnya bisa di warung kopi, bisa di depan taman makam, bisa di depan kuburan ya, di depan kuburan Taman Makam Pahlawan di Kalibata, dan di tempat-tempat yang lainnya. Dan itu kalau kita yang sudah masuk di dalam literasi yang saya sebut tadi, Warung Pemikiran Jakarta tadi atau WPJ
Itu benar-benar hidup dan setiap setiap minggu kita laksanakan diskusi. Dan sampai hari ini di Jakarta masih sering dilakukan diskusi per minggu. Saya mau kasih contoh di Komsat Mabda ya, di Al Hikmah Mampang itu setiap minggu dulu ya ada diskusi yang menjadi pemantiknya itu adalah kader sendiri. Jadi kader itu mau AB1, mau AB2, mau pengurus apa, mau amanahnya apa, dikasih jadwal untuk membedah sebuah buku. Ya. Jadi ketika kader itu sudah diberikan amanah untuk menjadi pemateri, dia otomatis akan belajar. Dan itu dilatih terus seperti itu. Setiap minggu sediakan buku mantuba, buku A dikaji oleh B, kemudian dikali C, D, gitu. Ini adalah setiap buku kasih orangnya dan suruh mempelajari dan kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta. Kemudian kita dulu juga pernah membuat perpustakaan, pojok buku di sekretariat kami Jakarta Selatan. Jadi bagaimana kader itu mau membaca sedang yang dibaca itu tidak ada, kan pusing juga gitu ya. Jadi waktu itu kita yang punya banyak buku itu kita kumpulkan di sekretariat kami Jakarta Selatan gitu ya. Atau yang tidak, ya buku itu kan sesuatu yang sangat mahal ya. Paling marah kalau dipinjam nggak balik-balik itu buku. Kalau uang dipinjam nggak balik-balik terserah. Kalau buku, padahal uang bisa beli buku lagi kan. Ya. Tapi buku itu kalau dipinjam nggak balik-balik itu rasanya gimana gitu ya. Nah, itu ditaruh di sekret dan kemudian teman-teman diberi akses masuk ke situ untuk membaca, ya, dan meminjam buku itu. Yaitu nanti teman-teman bisa manage itu. Jadi kalau ada sekretariat, jadikan sekret itu sebagai tempat inkubator, benar-benar inkubator intelektual, ya. Dan teman-teman ini di kaderisasi misalnya, teman-teman itu harus memetakan kecenderungan masing-masing anggota. Itu harus dikuasai oleh seorang ketua. Jadi ketua itu harus mengetahui, atau minimal kaderisasi itu harus mengetahui kader A itu cenderungnya apa, B cenderungnya apa, C cenderungnya apa. Petahkan itu. Siapa yang cenderung kepada dunia literasi, maka itu garap di dunia literasi. Yang cenderungnya di dunia lapangan, maka garap di dunia lapangan. Kasih skill apalah yang mereka inginkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab. Mungkin bisa ada yang bisa diterapkan atau tidak bisa diterapkan sama sekali. Nah, intinya saya mau katakan bahwasanya dunia literasi itu adalah dunia yang sepi, yang sepi dan tidak banyak orang suka membaca. Iya. Tapi satu hal yang ingin saya katakan sebagai pelengkap jawaban ini adalah banyak survei mengatakan indeks membaca Indonesia itu sangat rendah. Iya, itu membaca buku iya, tetapi membaca status WA orang kan tidak sekarang ya. Ya kan? Orang tiap hari baca status WA orang, gambar. Maka kader kami itu juga harus kreatif mengikuti perkembangan zaman hari ini. Bagaimana kita men-share keilmuan kita, wawasan kita kepada teman-teman kita melalui meme, melalui poster, melalui flyer, ya, melalui tulisan-tulisan singkat. Dan itu yang dibaca oleh masyarakat, Ya kan? Masyarakat hari ini sangat suka membaca, meskipun yang dibaca adalah status atau prank-prank, ya. Dan masyarakat hari ini kan masyarakat digital, ya, yang lebih suka melihat tontonan video yang ada tulisannya di bawah gitu. Itu orang suka melihat seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai landasan ladang dakwah kami. Dan ini PR dan sekaligus tugas teman-teman yang kuliah di jurusan IT atau di multimedia, gitu, di jurusan desain atau yang lainnya, atau yang semisalnya itu, untuk melakukan itu. Nanti materinya bisa minta ke kaderisasi, minta ke kebijakan publik, ya, kemudian diolah dan itu di-share. Itu sangat-sangat bermanfaat. Hari ini itu yang banyak dibaca oleh masyarakat awam, yang banyak dilihat oleh generasi milenial. Kalau saya menuliskan panjang itu nggak ada yang membaca kecuali orang-orang yang memang suka baca, gitu ya. Kalau cuma sekilas flyer-flyer kecil itu banyak orang yang melihat. Nah, itu peluang dakwah kita di era digital ini. Itu, Mas, siapa tadi? Ya bang, syukran bang Hilal.
Ya, ayo. Oke. Oh ya, makasih banyak nih Bang Hilal. Ini Mas Sidik udah cukup ya artinya? Tidak tanya lagi ya? Atau mau ada yang cukup? Oke. Mungkin juga karena apa? Sudah mau ntar lagi asar juga, yang di Pontianak ntar lagi juga asar, terus juga ini juga sudah waktunya. Makasih banyak buat Bang Hilal udah mau bersama kita diskusi bareng, terus menjelaskan juga menjelaskan soal dakwah tauhid juga tadi, salah satu kami tadi juga dijelasin dasar-dasarnya, terus juga terjadi yang simpel juga dari la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, terus yang dari dua kata itu, yang pertama itu menghapuskan semua ketaatan, baru masukkan Allah di dalam sana, lalu juga dijelasin juga alur dari gerakan tauhid, dari tauhid terus ke akidah, terus ideologi, lalu gerakan. Terus juga tadi udah jelasin juga dari inti dari tauhid itu seperti apa. Terus saya juga sudah sampaikan juga. Tadi juga sempat mungkin ada curhatan juga dari mantan Kakom, luar biasa. Jadi Jawa pada sore hari siang ini kita sudah menyelesaikan diskusi pada kali ini. Mengucapkan lagi sekali lagi pada Mas Bang Hilal, makasih banyak udah mau ya karena Mika sudah tidak fungsi lagi, jadi makasih banyak Bang Hilal udah mau bisa hadir di sini di kami WNS juga. Itu dari siang ini, dan sekian mungkin maaf bila banyak kesalahan dari saya juga sebagai moderator, dan mungkin juga pada acara kali ini saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kepada peserta untuk mengisi presensi ya, teman-teman. Itu udah dikirim sama Mbak Jenny presensinya. Ya, sekian, bisa dikembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak kepada Bang Hilal dan moderator. Kepada Bang Hilal mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Syukron jazakumullah juga kepada teman-teman semua yang telah hadir di agenda kelas paradigma kami yang pertama. Insya Allah nanti akan ada lanjutannya, karena paradigma kami masih ada yang lain yang telah dibicarakan moderator tadi. Ditunggu saja informasinya. Insya Allah nanti akan disebar juga melalui Jarkom atau Japrian. Semoga dengan diadakannya kelas paradigma ini menambah pemahaman teman-teman terkait pergerakan di kami ya. Bahwa kami ini bukan hanya bergerak, tapi juga ada paradigma-paradigma dalam bergerak, seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian untuk agenda kali ini. Jangan lupa kepada teman-teman agar mengisi presensi. Mungkin kita tutup dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.